Halo, pernah nggak sih kalian nonton pertunjukan wayang tradisional, terus merhatiin karakter-karakter pendamping yang bentuknya, ya bisa dibilang sangat aneh dan nyeleneh? Sekilas mereka emang kelihatan kayak badut penghibur doang. Tapi, tunggu dulu. Di balik gaya kocak mereka yang selalu sukses bikin ketawa, ternyata tersembunyi rahasia filosofis paling dalam dari budaya Indonesia loh. Nah, di ulasan kali ini kita bakal ngebongkar habis misteri tersebut. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Kita bakal mulai dari Beyond the Comic Relief, Origins of the Punakawan, Semar, The Wise Dualities, Gareng and Pedrux Dual, Bagong the Honest Shadow, sampai ke Philosophy for Daily Life. Yuk, langsung kita mulai? Bagian pertama, Beyond the Comic Relief. Jelas lebih dari sekedar pelawak. Masuk ke bagian kedua, Origins of the Punakawan, sebuah ciptaan asli Nusantara. Ngomongin soal sejarah mereka, ada satu mitos besar yang perlu banget kita lurusin nih. Banyak orang masih ngira, oh karena wayang itu kental banget sama pengaruh India, berarti Punakawan ini tokoh dari epik Ramayana atau Mahabharata juga dong. Faktanya, enggak sama sekali. Walaupun budaya wayang emang punya akar Hindu dari India, karakter-karakter Punakawan ini murni 100% ciptaan asli Nusantara. Mereka sengaja diracik sama para pujangga Jawa kuno buat mencerminkan nilai-nilai lokal kita. Keren banget kan? Buktinya itu ada di nama mereka sendiri. Coba kita bedah pelan-pelan ya. Kata Punakawan itu asalnya dari kata pana, yang artinya cerdik, cermat, atau punya pandangan yang terang. Dan kata kawan, yang pastinya berarti teman atau sahabat. Jadi secara harfiah, nama mereka ini nunjukin kalau mereka adalah penasehat cerdas yang pengamatannya tajam dan pastinya bisa dipercaya. Bukan sekedar badut yang cuma bisa ngelawak. Kalau kita tarik mundur ke timeline sejarahnya, eksistensi mereka ini kebangun ngelewatin berbagai abad. Mulai dari abad keempat nih, pas perdagangan India bawa akar wayang Hindu ke Nusantara. Loncat ke abad ke-10, Raja Jayabaya dari Kediri mulai bikin adaptasi ceritanya ke daun lontar lokal. Terus, di abad ke-12, cikal bakal Punakawan pertama kali muncul di naskah Gatot Kacasraya, walaupun namanya saat itu Jurudia, Punta, dan Trasanta, dan perannya masih kecil. Nah, barulah di abad ke-15, di era Majapahit lewat naskah Sudamala, sang legenda Semar akhirnya debut dengan peran yang benar-benar krusial. Bagian ketiga, Semar, The Wise Dualities. Sang lambang dualisme yang bijak. Bahas soal Semar, kita lagi ngomongin sosok bapak dari kelompok ini. Dia ini bukan manusia biasa loh, konon dia adalah penjelmaan Dewa Batara Ismaya yang turun ke bumi buat ngemong manusia. Coba deh perhatiin detail fisik Semar. Tubuhnya itu bener-bener wujud keseimbangan seluruh alam semesta. Matanya kelihatan sembab kayak lagi nangis, tapi bibirnya senyum. Ini simbol kalau suka dan duka bakal selalu ada di hati kita. Wajahnya tua keriput, tapi rambut kuncungnya gaya anak-anak, gabungan antara usia tua dan muda. Tubuhnya laki-laki tapi dadanya menonjol kayak perempuan. Lambang nyatunya sifat maskulin dan feminin. Terus posturnya, dia kelihatan lagi berdiri, tapi di saat yang sama kayak orang jongkok. Ini nyimbolin keseimbangan posisi tinggi dan rendah dalam roda kehidupan. Desain karakternya jenius banget kan? Dan kebijaksanaannya itu nggak cuma mentok di fisik. Salah satu petuah Semar yang paling ngena adalah urip iku urup, yang artinya hidup itu menyala. Poin utamanya sederhana tapi dalam banget. Nilai kehidupan kita tuh diukur dari seberapa besar manfaat atau cahaya yang bisa kita kasih buat nerangin orang-orang di sekitar kita. Lanjut ke bagian keempat, Gareng and Pedrux Duel, harga mahal dari sebuah kesombongan. Dari Semar kita geser ke dua anak angkatnya. Kisah mereka ini kayak tamparan keras buat kita. Kalian tahu nggak, awalnya mereka berdua tuh nggak lahir dengan wujud fisik kayak yang sering kita lihat sekarang. Dulu, Gareng adalah kesatria tampan bernama Bambang Sukoda, dan Pedrux juga kesatria rupawan bernama Bambang Panyukilan. Dua-duanya sakti banget. Tapi sayangnya, mereka super sombong dan hobi banget nantangin orang berduel. Sampai suatu hari, mereka nggak sengaja ketemu, saling tantang, dan karena sama-sama kuat, nggak ada yang mau ngalah. Duel brutal itu terus berlanjut sampai ngancurin ketampanan mereka, bikin mereka cacat permanen. Barulah Semar datang misahin mereka, nyadarin mereka dari kesombongan, dan akhirnya ngangkat mereka jadi murid sekaligus anak angkatnya. Yang bikin merinding, setelah diangkat anak sama Semar, kecacatan fisik mereka justru berbalik jadi simbol kebajikan. Coba perhatiin Gareng. Tubuhnya pendek dan kepalanya selalu nunduk. Itu simbol kehati-hatian dan kerendahan hati. Pesannya, jangan sombong biarpun hidup udah di atas. Matanya yang juling, itu simbol buat ngindarin pandangan dari hal-hal jahat. Dan tangannya yang bengkok, itu jadi pengingat abadi supaya kita nggak ngambil atau merampas hak orang lain. Kekurangan fisiknya malah ngasih kita semacam masterclass tentang moralitas.
Terus ada Petruk, yang fisiknya kebalikan banget. Tinggi menjulang dengan hidung dan lengan yang super panjang. Ini nyimbolin kalau kita sebagai manusia tuh harus punya pikiran yang panjang, harus mikir jauh ke depan, nggak gerasa-gerusuh, dan penuh kesabaran. Petruk juga punya julukan ikonik, kantong bolong. Artinya, dia dermawan banget, sampai rela milih buat bagi-bagiin hartanya dan ninggalin duniawi. Bahkan ya, dalam tradisi Islam Jawa, nama Petruk sering dikaitin sama kata fatruk dari bahasa Arab, yang artinya ninggalin segala hal selain Tuhan. Karakter yang benar-benar ngajarin kita buat ngelepasin kemelekatan material. Bagian kelima, Bagong, The Honest Shadow, Sang Bayangan Kejujuran. Sekarang kita bahas si bungsu. Walaupun dia yang terakhir, cerita asal-usul Bagong ini paling unik, misterius, dan puitis. Kisahnya berawal dari semacam teka-teki kosmis nih. Pas Semar mau turun ke bumi, dia minta satu teman buat nemenin dia ke Sang Dewa tertinggi, Sang Hyang Tunggal. Sang Dewa nggak langsung ngabulin, malah ngasih satu pertanyaan mendasar. Siapakah kawan sejati umat manusia? Coba tebak jawaban Semar? Dengan cerdas, Semar jawab, bayangan. Sang Dewa akhirnya mewujudkan teman yang benar-benar terlahir langsung dari bayangannya Semar. Dan teman dari bayangan itulah yang sekarang kita kenal sebagai Bagong. Nah, karena asalnya dari bayangan, makanya fisik Bagong itu mirip banget sama Semar. Bulat, gemuk, dan pendek. Tapi lihat deh fitur wajahnya. Matanya lebar banget dan bibirnya tebel memble. Ini melambangkan sifat Bagong yang luar biasa jujur, apa adanya, tapi kadang saking belak-belakannya malah terkesan lancang. Terus, di ceritanya, Bagong ini sering banget bertindak terburu-buru. Sifat gerasa-gerusuhnya ini sebenarnya sengaja ditaruh di situ sebagai cermin peringatan buat kita. Supaya kita selalu ngitung dan kalkulasi setiap tindakan sebelum langkah maju. Jangan sampai gegabah. Masuk ke bagian ke-6, Philosophy for Daily Life. Kesimpulan utama buat kita semua, gimana sih caranya kita pakai filosofi kuno ini di kehidupan zaman now? Yuk, kita rangkum jadi 4 pedoman praktis. Langkah pertama, kayak Semar, kita harus berani nerima kalau alam semesta ini isinya tentang dualisme yang seimbang. Susah senang, maskulin feminin, semuanya berdampingan. Langkah kedua, belajar dari Gareng, tetap rendah hati, jaga pandangan, dan jangan pernah ngambil hak orang lain. Langkah ketiga, niru Petruk, biasain mikir panjang ke depan, sabar, dan jadilah sosok dermawan si kantong bolong. Dan langkah keempat, jadilah orang jujur apa adanya kayak Bagong. Tapi ingat, selalu kalkulasiin matang-matang setiap tindakan kalian. Keren banget ya, gimana 4 karakter ini ngubah kekurangan mereka jadi kompas moral buat hidup kita. Buat nutup bahasan kita, saya mau nge-share satu petua sakti lagi dari bapak punakawan kita, Semar. Ojo keminter, mundak keblinger. Artinya, jangan pernah ngerasa sok pinter, supaya kamu nggak salah arah atau tersesat. Ini tuh pengingat yang simple, tapi ngena banget, supaya kita selalu napak di bumi, nggak peduli setinggi apapun pencapaian atau pendidikan yang udah kita dapetin. Ngebahas punakawan ini jujur, ngebuka mata kita banget soal cara mandang sesuatu kan? Nah, sekarang saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian. Lain kali pas kalian lagi ngaca dan lihat pantulan diri sendiri, coba tanya ini, dari semua ketidaksempurnaan fisik atau sifat yang kamu punya, kebijaksanaan atau nilai baik apa sih yang sebenarnya lagi disembunyiin di situ? Terima kasih udah ngulik keajaiban budaya bareng saya hari ini. Sampai jumpa di ulasan kita berikutnya, dan pastinya teruslah jadi pribadi yang menyala.